Jadi tahun 2008, Jeff Bezos dan Elon Musk menghadiri kuliah yang sama. Mereka berdua memperoleh satu konsep yang akan mengubah cara pandang mereka terhadap dunia. Yang memberi kuliah adalah Daniel Kahneman, seorang pakar psikologi yang memenangkan penghargaan Nobel dalam ilmu ekonomi pada tahun 2002. Di acara itu Daniel Kahneman menyampaikan kuliah kepada orang-orang paling berkuasa di bidang teknologi, yaitu para eksekutif C-suite dari Twitter, kemudian Microsoft, Facebook, dan YouTube. C-suite ini digunakan untuk mengkategorikan eksekutif paling senior dalam satu organisasi yang biasanya dimulai dengan huruf C ya, C. CEO, COO, CFO, dan seterusnya. Itu disebut kategori C-suite. Dan topik yang dibahas oleh Daniel Kahneman ini adalah wawasan inovatif tentang perilaku manusia, terutama soal priming. Efek priming adalah fenomena psikologis di mana paparan terhadap stimulus primer mempengaruhi respons kita terhadap stimulus berikutnya yang berkaitan dengan target. Jadi efek priming ini bisa terjadi secara sadar atau tidak sadar dan bisa mempengaruhi berbagai aspek kognitif seperti ingatan, persepsi, penilaian, atau perilaku. Jadi Mitra Idola, saya ingin mengajak Anda untuk mengintip dikit ya isi seminarnya agar kita dapat mempelajari cara kerja the priming effect ini. Jika kita baru saja melihat atau mendengar kata eat atau kata makan ya, maka kemungkinan besar kita akan melengkapi tulisan SO_P ini menjadi soup ya, atau sayur sop. Tapi kalau sebelumnya kita mendengar atau melihat kata wash atau mencuci, maka kita akan melihat huruf yang sama sebagai soap atau sabun ya, karena dalam bahasa Inggris ya, jadi dia jelasinnya ejaan bahasa Inggris. Dan inilah yang disebut efek priming. Ide makan memicu pikiran tentang sup, sedangkan ide tentang mencuci memicu pikiran tentang sabun. Efek priming bisa muncul dalam berbagai bentuk. Jika makan yang ada di pikiran kita, maka kita akan mengenali kata sup lebih cepat. Baik jika diucapkan atau ditulis dengan huruf yang tidak jelas. Kita juga akan siap untuk ide-ide terkait makanan lainnya seperti lapar, kue, es krim, dan seterusnya. Priming tidak terbatas pada konsep dan kata-kata. Bahkan tindakan dan emosi kita itu dapat dipicu oleh kejadian yang tidak kita sadari. Dalam sebuah eksperimen, para siswa muda diminta untuk menyusun kalimat 4 kata dari sekumpulan 5 kata. Misalnya 5 kata itu dalam bahasa Inggris ya, find he eat yellow immediately. Ini disuruh menyusun kalimat dengan 4 kata dari 5 kata itu kepada satu kelompok ya. Jadi dan setengah dari kalimat yang diacak itu berisi kata-kata yang berhubungan dengan orang tua. Seperti forgetful, lupa, bald, botak, gray, abu, atau wrinkle, keriput. Nah setelah itu para siswa dikirim ke kantor di ujung lorong untuk tugas berikutnya gitu. Jalan kaki singkat itu adalah eksperimen yang sebenarnya. Menarik nih Mitra Idola. Para siswa yang telah membentuk kalimat dari kata-kata dengan tema orang tua berjalan dengan sangat lamban ketika menyusuri lorong daripada kelompok yang lain. Inilah bagian yang paling bahaya dari efek priming. Kita bahkan tidak menyadari ketika hal itu terjadi. Reaksi kita bahkan tidak kita sadari sama sekali. Singkatnya, otak kita memicu respons bahkan sebelum kita sempat berpikir. Selain itu, priming mengacaukan emosi kita. Dalam percobaan lain, beberapa relawan diminta untuk menyusun kalimat dari pilihan kata-kata yang berhubungan dengan uang. Seperti gaji tinggi di meja menjadi gaji tinggi. Kata-kata primer lainnya diperkenalkan seperti setumpuk uang monopoli di atas meja atau screensaver komputer dengan uang dolar yang mengambang di air. Nah, hasil percobaan ini sangat mencengangkan. Orang-orang yang memiliki uang dalam tanda kutip ya, menjadi lebih mandiri daripada mereka yang tidak memiliki pemicu asosiatif.
Mereka bertahan lebih lama untuk memecahkan masalah yang sulit sebelum meminta bantuan yang menunjukkan peningkatan kemandirian secara jelas. Nah, orang-orang yang mengandalkan uang juga lebih egois. Mereka cenderung enggan membantu peserta lain yang kebingungan dalam mengerjakan tugas. Ketika seseorang menjatuhkan segepok pensil ke lantai, orang-orang yang mengandalkan uang hanya membantu memilih lebih sedikit pensil aja. Mereka juga lebih suka menyendiri. Orang-orang yang punya uang lebih suka menempatkan kursi mereka menjauh dari orang lain daripada mereka yang tidak punya uang. Temuan-temuan ini memberikan kesimpulan yang mendalam. Dalam suatu budaya di mana kita terus-menerus diingatkan tentang uang, maka uang membentuk sikap dan perilaku kita dengan cara-cara yang tidak kita sadari dan yang mungkin tidak kita banggakan. Efek dari priming sungguh sangat mencengangkan. Dampaknya itu sungguh mendalam dan luas bagi kehidupan kita. Tindakan sederhana seperti membaca koran di pagi hari dapat mempengaruhi kualitas hari kita. Jika kita melihat sebagian besar berita di halaman depan berisi berita-berita yang menyedihkan, maka ini adalah cara terburuk untuk memulai hari kita. Karena hal itu membuat kita menjadi lebih pesimis dan akan sangat menguras energi kalau kita ingin melakukan tindakan positif. Dan seperti yang kita temukan sebelumnya, ini semua terjadi tanpa kita sadari. Lalu apakah itu berarti kita harus mengabaikan semua kejadian negatif di dunia? Oh, tidak. Tidak. Maksudnya adalah kita harus mengabaikan hal-hal negatif yang tidak penting. Misalnya, apakah kita benar-benar perlu membaca tentang dua selebritis yang saling mengeluh atau para politisi saling bertengkar? Berita seperti itu tidak menambah nilai bagi kehidupan kita. Bahkan jika kita menerima efek pemicu atau efek priming tanpa kita sadari, efeknya sudah akan membuat kita lebih jahat dan mendorong kita ke tepi jurang. Tapi kabar baiknya, jika kita memahami priming, maka kita juga dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Dan rupanya Jeff Bezos ini mencatat materi kuliah itu tadi. Makanya Amazon merancang setiap detail untuk membangun kepercayaan dan tindakan konsumen. Misalnya tulisan one click buy atau pembelian sekali klik di Amazon itu sukses menghilangkan keraguan para pembelinya. Bahkan sekedar peringkat bintang yang ditempelkan di produk mampu membuat kita mempercayai produk. Atau tulisan frequently bought together, sering dibeli bersama, ini juga akan sangat menggoda kita untuk menghabiskan lebih banyak uang. Itu Jeff Bezos. Gimana dengan Elon Musk? Dia membawa pembangunan ke tingkat berikutnya dengan Tesla. Desain minimalis membangun kesan kecanggihan, dan setiap pembaruan yang dicuitkan Musk di akun X-nya membangun inovasi. Tetapi tidak hanya berhenti di Amazon dan Tesla, karena merek-merek besar lain juga telah menguasai hal-hal ini dalam pemasaran mereka. Coba bayangkan tentang iklan Coca-Cola. Dalam iklannya Coca-Cola tidak hanya menampilkan minuman, iklannya menampilkan musik, tarian, dan juga tawa. Apa efeknya? Otak kita akan menghubungkan Coke dengan kegembiraan, kesenangan, dan kesegaran. Nah, jadi karya Daniel Kahneman ini tentang priming effect mengungkap sesuatu yang mendalam, bahwa manusia itu tidak sepenuhnya logis. Kita itu makhluk yang emosional, reaktif, dan selalu didorong oleh kekuatan yang tak terlihat. Memahami hal ini tidak hanya membantu kita untuk mempengaruhi orang lain, karena pemahaman ini juga melindungi kita dari pengaruhnya. Coba bayangkan yang terjadi di pikiran seorang anak ketika di rumah dia hanya menerima priming tanpa sengaja, ya seperti kamu bodoh atau kamu kayak anak berandal gitu. Hampir bisa dipastikan anak itu terkena efek priming ini, sehingga ketika dia pergi ke sekolah atau ketemu temannya di jalan, dia seperti terkena sihir sebagai anak bodoh atau anak berandalan dan lain-lainnya.